Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali pada pertemuan kedua. Kita masuk, ini kurang ya, ini saya tambahin. Kita akan masuk ke jenis fotografi ya. Fotografi, oke. Saya akan coba jelaskan. Jadi setelah kita bisa paham materi yang pertama, kita sudah insya Allah siap masuk ke pertemuan kedua tentang jenis-jenis fotografi. Dengan respon visual yang bagus, meskipun kita belum menguasai teknik, dengan paham jenis fotografi, kalian bisa mulai membuat foto-fotografi karya kalian yang bisa kalian masukkan ke dalam portofolio pribadi kalian. Apa sih portofolio pribadi? Portofolio pribadi kalian bisa gunakan medsos kalian yang kalian punya untuk berisi karya-karya kalian. Jadi setelah ini saya harap kalian sudah mulai prepare membuat sosmed yang murni karya-karya kalian, sehingga nanti kalau kalian ingin menyajikan dan menampilkan atau memperkenalkan karya kalian, nggak usah bingung-bingung lagi bongkar-bongkar di laptop atau bongkar-bongkar di HP. Cukup kalian berikan link medsos kalian, maka orang bisa tahu kualitas foto kalian, kualitas dan keterampilan kalian di bidang fotografi atau apapun itu ya. Yang ini kebetulan di bidang fotografi. Oke. Jadi setelah ini mulai kalian upload karya kalian. Oke, next. Setiap foto mempunyai cerita. Jadi kalau kalian bilang nggak bisa motret, itu salah. Berarti kalian nggak mampu menceritakan apa yang terjadi kalian di hidup kalian. Jadi sebenarnya kalau kita mulai respon visual bagus, semua kegiatan kita, semua lingkungan kita, dengan respon visual yang baik, kita akan dapat menemukan karya-karya yang menarik, meskipun tanpa teknik ya, hanya dengan respon visual yang baik. Oke. Ini ada tema ini, kalau kalian lagi di mana ini ada pemandangan yang menarik di sore hari atau nunggu kalian buka puasa, ngabuburit, kalian mulai jalan-jalan, mulai hunting foto, mulai menggunakan respon visual dengan baik, maka kalian akan tanggap terhadap situasi apapun, mana yang bisa digali menjadikan jadi foto yang spektakuler yang layak dinikmati. Oke, ini dia temanya senja di Danau Tondano. Keren ya. Oke, next. Ini ada foto yang bertema seorang nelayan di Danau Tondano. Jadi ini hanya kegiatan sehari-hari ya, mungkin orangnya kebetulan di daerah sungai, daerah Tondano, tapi dengan komposisi yang baik, dan respon visual yang bagus, maka dia bisa berkarya terus-menerus. Jadi salah nanti ya kalau kalian nggak ngumpulin tugas karena nggak punya ide, itu salah. Berarti respon visual kalian yang harusnya kalian latihkan pada pertemuan yang pertama itu kurang. Oke, next. Ini dengan tema membaca adalah menjelajah dunia. Nah, ini kalian ya pelajar di perpus, kalian gali pus-pus atau bagian-bagian dari perpustakaan kita di sekolah kita, mana yang akan menjadikan foto menarik, mana yang bisa diangkat, itu bisa mulai kalian lakukan. Di mana saja sebenarnya akan ada ide-ide foto baru. Dan bisa untuk mengkomunikasikan apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi ini contohnya membaca adalah menjelajah dunia. Jadi kalau ini saya bisa menganalisis ya, dia hanya dengan di perpustakaan, di satu tempat, di suatu meja, seseorang bisa menjelajah dunia. Jadi sebenarnya bukan nggak perlu jadi kaya ya untuk menjelajah dunia ya. Cukup di perpustakaan, baca buku, maka kita bisa menjelajah dunia. Ini ada pesan yang disampaikan. Jadi nggak perlu kaya lah ya untuk menjelajah dunia. Pesan dari foto ini. Oke. Ini temanya tentang fotografer. Ini jadi di tampilannya mungkin kalau kalian lihat ya, teman kalian lagi motret-motret, kalian ada ide ya, terinspirasi dari foto ini, kalian ambil angle yang baik, komposisi yang baik. Nah, kalian bisa tema-tema tentang fotografi amatir atau fotografi baru ya, antar kalian sendiri.
yang bisa dijadikan ide menarik gitu dengan angle yang berbeda. Sajikan yang baru. Jadi tetap prinsip saya, kalian boleh mengambil referensi banyak, boleh lihat-lihat foto yang banyak, boleh terinspirasi satu foto, tapi ingat, jangan plek ya, jangan copas banget. Jadi kalian harus memodifikasi. Atau dari kumpulan referensi-referensi, kalian combine. Jadi referensi A, referensi B, referensi C, kemudian kalian combine jadi suatu karya baru. Atau dari referensi A, kalian ambil, kemudian kalian tambahi versi kalian atau ide kalian, entah pencahayaannya yang berbeda, atau komposisi peletakannya yang berbeda, atau apa saja yang kebaruan di dalam suatu karya. Jadi jangan copas, jangan dibiasakan copas atau nyontek. Oke, next. Ini ya, senam menjelang pembukaan Disnatalis ke-28 ya ini. Senam ya, ini kan sehari-hari ya, sering kita ngadain senam rutin di sekolah. Ya, kita kayaknya biasa aja ya, nggak punya rencana, semuanya moto gitu ya, standar-standar foto pelajar yang nggak ada makna. Kalau di sini, dilihat ya dari foto yang sederhana ini, yang kejadian kita sehari-hari, ini fokusnya pada orang ini ya, ekspresi orang ini gitu ya. Kemudian dengan background ya, background orang-orang yang senam ya, yang dominan orang ini, menarik, dianggap ini menarik orang ini ya, yang lainnya backgroundnya diblurkan, ini ditajamkan. Oke, ini ekspresi ini aja udah sangat menarik ya, dia terlihat menonjol. Oke, apakah bisa kalian membuatnya? Pasti bisa. Oke, next ya. Kemudian ini lapangan ya, ini foto di Pens ya. Ini ada foto di lapangan Pens ITS ya. Ini benderanya mana ya? Bendera Hima Pens-nya ini ya. Jadi ini terlihat bendera-bendera, tapi dia mampu, ini fotonya biasa aja ya, sepertinya biasa aja. Tapi ini foto yang penuh informasi yang bermanfaat, situasi tentang kampus, situasi tentang lingkungan, ya. Jadi ini fotonya manfaat banget gitu loh. Nah mungkin kalian juga mau ngambil foto-foto seperti ini untuk sekolah kita yang mampu menginspirasi, bukan menginspirasi ya, memberikan informasi kepada orang di sekitar kita ya, atau orang-orang yang ingin tahu sekolah kita lebih bagus ya, dengan sentuhan ya, jangan asal ya. Jadi benar-benar difikirkan. Nanti makin hari, makin pertemuan, kemampuan fotografi kalian akan meningkat. Jadi kita pelan-pelan aja, step by step ya. Oke, next. Ini juga ada edit Photoshop ya. Jadi ada ini Kisuki, apa ya ini Kisuki ya. Kemudian ada bayangan air di sini. Dari sini aja kita sudah harus bisa Photoshop. Oke, next. Ini ada kayak gini ya foto ya. Kita sering ya kayaknya foto-foto kayak gini, foto sama temen atau foto sama sambuan ya. Tapi kayaknya nggak dipikirkan gitu. Mulai sekarang kalian harus punya konsep ya. Seperti yang saya pernah bilang ya, ada fotografi stage ya. Kalian bisa menskenariokan atau mengarahkan ya model atau orang yang akan kita potret ya, biar mendapatkan foto yang lebih estetis. Ini dipikir loh, ini nggak simple ya ini. Jadi depannya tajam, ekspresinya kelihatan ya. Meskipun ini pakai baju biasa gitu, tapi dia mampu menyajikan foto yang baik. Jadi ini tajam, backgroundnya blur. Tajam banget ya dua ini ya. Jadi point of interestnya adalah komunikasi mata antara dua orang ini. Apa sih yang ingin diceritakan? Nah ini bisa versi berbeda-beda ya. Versi kalian apa, versi saya apa. Ini menarik ya, jadi kalau orang nonton, keren ini komunikasi apa ya, ini temen atau ada sesuatu di antara mereka. Jadi mau bikin foto seperti ini gitu ya, oke, ditunggu karyanya. Kemudian ini ya, ini lagi di mana ini, ruang generator room ya, generator room, orang berdiri di sini ya, fokus depan, dia ngeliat ini. Ya, ini maknanya apa gitu, dalam banget ya, di suatu ruang yang kosong ya, kemudian nggak ada apa-apanya di depan ruang generator yang warnanya tembok sama pintu generatornya sama, kemudian ada anak berdiri di sini ya, berdiri di sini sebagai point of interestnya, kemudian ada batu bata di sini. Nah, kira-kira ini kalau maunya dijadikan pembahasan ya di suatu dialog tentang analisis fotografi,
Ini nanti akan jadi sesuatu yang unik ya. Ini kelihatannya sepele ya. Coba ini warna bajunya sama dengan warna batu bata, mirip juga dengan sepatunya, kemudian sama jilbabnya. Perhatikan ya. Jadi ini bukan tanpa alasan ya. Ini difikirkan matang-matang gitu loh. Kemudian yang hijau ini hanya kaosnya ini. Nah, kemudian celananya identik dengan tembok sama pintunya. Pesan apa yang ingin disampaikan? Nah, bikin karya-karya seperti ini yang bisa menarik perhatian, yang bikin orang kepo. Apa maksudmu sih? Apa sih yang ingin disampaikan fotografer ini? Nah, itu nanti kamu sudah ngerti arti ya. Jadi arti sebuah foto yang nggak asal bikin, yang warnanya, maknanya bisa tersirat. Gitu. Pesan apa sih yang ingin kamu berikan di sini? Oke, next. Kemudian pengambilan foto gedung. Nah, ini ya, foto gedung biasanya kalau diambil dari bawah ini mengesankan suatu kekuatan ya. Jadi kalau segala sesuatu yang difoto dari bawah, ya, ini frog eye katanya. Jadi kesannya megah gitu. Jadi kalau kalian ingin membanggakan tempat rumah kalian, sekolah kalian bangga, keren, terlihat wah, keren gitu ya, perkasa, kalian bisa ngambil angle dari sini ya. Ini mungkin ada kebanggaan tersendiri dan ingin menonjolkan kekerenan suatu tempat. Gedungnya yang besar, ya, mungkin ada ini tempat dia sekolah dulu, alma maternya, yang ingin disajikan berbeda. Oke, ini nanti namanya fotografi arsitektur ya. Oke, next ya. Di sini, bentar ya, back ya. Sini kalian lihat ya, di sini dominan hitam, backgroundnya hitam, blur banget ya. Jadi nggak jelas di belakangnya apa. Dia cuma di motor dengan senyumnya, ngapain sih dia? Ya, tapi ini detail banget dari motornya yang kurang oke, wajahnya yang ya cabi-cabi gimana dengan helmnya. Ini apa sih? Pesan apa sih yang disampaikan dari yang fotografer ini tentang daily life, kegiatan sehari-hari yang ingin diangkat meskipun dengan kesederhanaan dia tetap happy. Apakah ini? Atau kalian punya persepsi lain gitu? Ini uniknya fotografi dan video ya. Jadi kalau di fotografi kalian bisa pikiran bisa melanglang buana kemana mempersepsikan suatu foto. Jadi ini ada seperti lukisan ya, kalau fotografi itu seperti lukisan, tapi kita melukisnya bukan dengan cat air, tapi dengan cahaya. Di sini kita main cahaya, ada gelap, ya gelap blur, ya depannya detail, sampai tasnya ya mulai butut, jaket bututnya, senyum polosnya, senyumnya, helm detailnya, biasa-biasa aja, tapi kok dia ketawa gitu. Oke, next. Kemudian ini situasi mungkin kampus ya ini ya. Mungkin kalian lagi bikin sekolah. Ini mungkin kalau kalian mau bikin foto seperti ini, gitu. Nanti kalian tambah ya. Jadi kalian skenariokan anak pulang sekolah ya dengan tajam. Mungkin satunya bawa motor, satunya jalan. Mungkin ini ketawa, yang motor malah kayak cemberut. Mungkin kalian bikin tema yang menyampaikan bahwa jalan kaki itu bisa happy, nggak harus punya motor atau mobil. Ini yang jalan aja santuy, yang ini macet gitu ya. Jadi mungkin pesannya jalannya lebih enak nih kayaknya jalan ya. Kesederhanaan tidak membuat kita susah, malah kadang-kadang fasilitas lebih agak repot. Ini banyak pesannya ini ya. Oke, next. Kemudian ini tentang bunga. Nah, biasanya bunga. Nah, ini kan biasanya bunga tok ya. Kalian kan kemarin ada sudah yang kalian membuat karya bunga aja. Tapi di sini diberi sesuatu yang beda. Bunga ya. Ini agak blur, yang belakang lebih blur lagi, tapi ditajamkan pada saat salah satu bunganya dipetik. Ini tajam tangan sama bunga yang dipetik. Nah, apa sih yang ingin disampaikan? Oke, tapi ini sudah areanya bukan arah sini ya. Ini kisahnya bunga yang masih di sini dan bunga yang sudah dipetik. Ini 1000 makna bisa kita duga apa makna dari foto ini. Oke, banyak sekali jenis foto yang ada tergantung pada apa yang difoto, di mana foto itu diambil dan teknik fotografi apa yang akan digunakan.
Next, ini jenis-jenis foto berdasarkan apa yang akan difoto. Pertama, human interest ya. Human interest ini adalah kegiatan manusia sehari-hari yang sangat menarik ya. Kadang-kadang kehidupan manusia kita dari yang kelas bawah, sedang, atas punya sisi-sisi menarik yang kadang-kadang menimbulkan apa ya, menjadikan suatu karya yang unik ya. Jadi kehidupan yang ada di dunia ini ya, ciptaan Allah ya, kalau kita sajikan, kita kemas dalam fotografi, kadang-kadang enak dinikmati. Momennya tentang kemiskinan kita mungkin lebih ada pesan bahwa kita harus lebih sederhana hidupnya, atau pesan apa saja yang ingin kita sampaikan, atau kepedulian kepada mereka. Jadi kita ngangkat human interest pada area kalangan bawah, atau gempa, atau perang ya, tentang ekspresi kesedihan atau ekspresi bahagia di tengah kesusahan dan lain sebagainya. Ini ada still life ya. Ini fotografi still life seperti ini. Kemudian ada fotografi fine art ya. Kemudian ada fotografi food ya. Ini paling famous ya. Kalau kalian sudah jadi seorang fotografer food gini ya, kalian kayaknya banyak ordernya lah ya. Karena sekarang kan banyak restoran-restoran baru yang sudah paham ya tentang pentingnya promo dan publishing. Nah, pasti fotografer food ini paling laris ya. Nggak hanya cuman untuk restorannya, biasanya juga untuk Instagram atau medsos dari rumah makan tersebut. Kemudian model, ya, ini model, jadi menggunakan model apa yang difoto model ya. Kemudian landscape, pemandangan, ini juga menarik ya, karena memang kalau kita lagi motret landscape itu biasanya memang adem gitu, banyak yang suka. Oke. Kemudian arsitektur, nah ini ya, arsitektur dari sudut-sudut gedung mana yang ingin kalian tampilkan sehingga menarik. Ya, kemudian animal, ya animal ini sulit ya, karena kalau umumnya pada beberapa channel kayak binatang sama tumbuhan, kalau mau difotografi kadang-kadang fotografernya juga harus punya keberanian dan kemampuan lebih ya, nungguin ya, kemudian ke hutan-hutan dan lain sebagainya. Kalau pernah sih siswa saya minta fotografi animal, ini kayaknya kalau kelihatan di kandang kayaknya nggak unik gitu ya, tapi mungkin kita harus coba ya. Kemudian flower and foliage, ini tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian journaliscape, ini tentang jurnalisme. Kemudian nature atau alam. Oke, next. Kemudian ini ada street photography, ada star trail, indoor atau outdoor, underwater, ya areal ya dari atas gini ya. Kemudian travel, kemudian urban, ya kalian bisa pilih yang mana yang kalian menarik ya. Kemudian levitasi, seakan-akan terbang, splash, panning ya, ini pakai motret dengan kecepatan yang itu ya, seorang yang lagi bergerak dengan cepat. Ini untuk sport fotografi juga bisa ya. Ini tentang tekniknya ya, teknik levitasi. Tadi kan yang ini tentang jenis tempat, ini apa yang difoto, ini jenis foto berdasarkan tempat-tempatnya ya. Kemudian jenis foto berdasarkan teknik ya, ini long exposure, jadi cahaya-cahaya tampak di sini karena ngatur shutter speednya gimana ya, kecepatan dari menutupnya. Kemudian black and white, kemudian makro ya, ini teknik-teknik yang biasa digunakan ya. Oke, next, human interest. Anak-anak, sebenarnya kita balik ya, tadi dibahas satu-satu ya. Jadi ini bisa kita combine ya, dari apa yang difoto, kemudian berdasarkan tempatnya, kemudian berdasarkan tekniknya bisa kita combine. Nanti kita akan mulai belajar menganalisis kalau foto ini jenis teknik apa, kemudian lokasinya lokasi apa, kemudian apa sih yang difoto. Nah, kita bisa combine sesuai yang ingin kalian buat. Next ya, ini kita akan bahas tentang human interest. Human interest atau fotografi human interest adalah potret dari kehidupan seseorang yang menggambarkan suasana atau mood dan menimbulkan simpati dari orang yang melihatnya.
Awalnya human interest photography lebih termasuk ke dalam bagian dari foto jurnalistik, yaitu menggambarkan kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungannya, dan lalu bertujuan supaya mengetuk hati orang-orang untuk bersimpati dan melakukan sesuatu untuk membantu subjek foto. Jadi sebenarnya foto ini kalian namanya mengamati sesuatu kemiskinan yang teramat dalam. Mungkin kalian mau ke Palestina ya, penderitaan mereka kalian foto-foto. Kemudian dari foto kalian itu kalian sajikan benar-benar sisi benar-benar beratnya rakyat Palestina menderita karena penjajahan Israel gitu ya. Nah, kalian tiba-tiba menggugah pikiran seorang untuk membantu atau nyumbang atau dia bersuara kepada pemerintah untuk menolong mereka ya. Berarti kalian sukses gitu. Jadi kalian bisa punya andil gitu ya dalam memerdekakan suatu bangsa dari penjajahan bangsa yang lain nih, tentang hak asasi manusia ya. Jadi kalian punya andil. Jadi kalau di Islam namanya bisa berbicara tapi lewat hal yang positif ya. Jadi kalau katanya selemah-lemahnya iman adalah yang diam dalam hati, kemudian ada yang berani berbicara, kemudian ada yang berani bertindak. Nah, ini bertindaknya ini kalian membuat karya-karya yang bisa mengubah pemikiran seseorang yang tadinya nggak peduli dengan penderitaan orang lain menjadi peduli. Jadi kalau kalian mulai suka human interest, berarti kalian keren ya ini ya. Ya harus punya misi ya. Jadi kalau kalian seorang fotografer harus punya misi ya. Nggak boleh cuman bikin tanpa makna. Makanya awal saya pinginnya kalian tetap kekeh memegang tentang visual respon. Ya, jadi ada rasa respon yang lebih di mata kalian untuk mengangkat yang mana ini, ya, yang ini kehidupan sehari-hari yang ingin kalian angkat. Ya mungkin kalau tukang sampah biasa, mungkin ada tukang sampah yang gendong anak, ya tukang sampah cowok gendong anak, kalian ambil gambarnya. Itu waktu kalian mungkin ada perasaan ya, oh kasihan ya, mulai kalian ambil fotografinya dengan baik dan apik. Mungkin kalian nggak bisa bantu uang, tapi dengan fotografi kalian membuat tiba-tiba orang itu dibantu oleh orang lain. Oke ya. Next, foto jurnalistik. Ya. Foto jurnalistik adalah sebuah atau kumpulan foto yang menggambarkan sebuah peristiwa untuk disampaikan pada masyarakat. Foto jurnalistik biasanya didukung oleh caption atau keterangan yang sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Metode untuk pembelajaran foto jurnalistik dengan EDVAT, yaitu entire, detail, frame, angle, and time. Ya, ini harus dihafalkan ya. Untuk foto jurnalistik, ciri-cirinya harus dipegang ini ya, entire. Ya, nanti kalian coba entire itu apa? Detail, kemudian frame, angle, dan time. Ya, waktu ini ya, ingat ya, jurnalistik itu nggak bisa kita ngatur ininya berapa, shutter speednya berapa, atau mungkin ISO-nya berapa, nggak bisa. Kita harus cepet ya, karena nggak ada adegan ulang lagi ya, kayak event, kejadian tiba-tiba seperti ini, terus kemudian lagi pagelaran seni, kalian ulang gara-gara kalian motonya lambat gitu ya. Jadi terutama time ini ya, angle yang bagus ya. Acara gini ya, salaman antara dua tokoh pembicara, kalian salah fokusnya ke balik yang ini, ya salah juga. Detail ya. Di sini mungkin ada background tentang bannernya, kegiatannya itu apa ya. Kemudian jadi ada informasinya jelas ya, ini event apa gitu ya. Mungkin ini nggak terlalu sempurna ya, nggak semua terlalu sempurna. Mungkin banyak foto yang lain yang bisa sempurna. Oke. Kemudian entire artinya adalah menyeluruh ya, menyeluruh. Jadi pada event itu kalian harus mampu memberikan informasi yang menyeluruh, jangan hanya sepotong-sepotong. Nah, di sini ya, kalau dari gambar jembatan ini sudah menyeluruh ya, dari ujung sampai sini, sampai yang satu jatuh, ada yang sampai di sini ketinggalan sendirian, nih udah menyeluruh ya. Jadi kadang-kadang kalau buat berita jurnalistik, satu foto ini bisa menceritakan banyak hal. Kemudian kita tambahin tentang beritanya.
kita udah wah kasihan ini udah care banget nih waktunya kemudian kalau pemerintah tahu ya kalian tetap bisa doing something ya. Jadi awalnya pemerintah nggak tahu tiba-tiba dibangun ya kalian udah menyelamatkan berapa nyawa ini kalau dengan karya fotografi jurnalistik kalian. Oke ya. Next. Foto landscape. Fotografi landscape menunjukkan ruang dan suasananya, bisa menggunakan ruang pandang yang terbatas atau tidak terbatas. Foto landscape bisa berupa pemandangan alam atau buatan manusia seperti bangunan atau objek lain dengan tetap menitik beratkan pada pengambilan ruang. Peralatan penting dalam fotografi landscape adalah lensa wide, filter, dan tripod. Jadi lensanya bisa pakai lensa wide. Sekarang nggak kalau kalian pakai kamera itu bisa pakai lensa wide. Tapi kalau kita ada ya kayaknya di handphone kita namanya apa ya? Saya cek. Jadi kalau yang landscape bisa pakai setting apa ya? Kita lihat. Panorama ya, kita pakai yang panorama. Sebenarnya di handphone saya nggak seberapa bagus ya. Di sini ada foto panorama yang bisa bergeser, jadi landscape ya, jadi geser landscape. Kemudian ada juga foto makro kayaknya ya, foto makro. Kemudian masih banyak ya, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Ada setting profesionalnya ya. Jadi ini ada shutter, ISO, fokus, white balance, ada. Jadi sebenarnya kalau kita belum punya kamera, selama respon visual kita bagus, insya Allah kita tetap bisa dan mampu menghasilkan karya-karya yang bagus. Oke, nggak perlu beli lensa wide ya karena nggak ada kameranya. Nggak tahu kalau mungkin di kamera ada kayak filter atau kamera 360 gitu ya. Ada juga nggak tahu ya. Mungkin kalian bisa browsing ya. Oke, next. Kemudian di sini ada street photography. Street photography atau fotografi jalanan adalah genre fotografi yang lokasi pemotretannya di jalan atau di tempat umum. Street photography tidak memerlukan kehadiran jalan atau bahkan lingkungan perkotaan, meskipun orang biasa menjadi objek secara langsung. Namun street photography mungkin tidak ada orang dan dapat menjadi suatu objek atau lingkungan di mana gambar memproyeksikan karakter jelas manusia dalam cerita atau estetika ya. Ini sebenarnya nanti kalau dipikir-pikir mirip sama human interest ya. Di sini ada manusia, ada jalanan, tapi sebenarnya nggak ada manusia pun nggak masalah ya. Dia tentang foto jalanan aja situasinya. Ini kadang-kadang satu foto bisa berbagai jenis ya, human interest dan juga street photography. Next. Foto still life. Fotografi still life adalah genre fotografi yang digunakan untuk menggambarkan subjek mati, biasanya sekelompok kecil objek. Ini adalah aplikasi fotografi untuk kehidupan masih gaya artistik. Contohnya adalah fotografi makanan, boneka, benda-benda, kantor rumah, ini barang-barang ya kayaknya ya. Fotografi still life memberikan fotografer rentang yang lebih dalam susunan elemen desain dalam komposisi. Pencahayaan dan komposisi merupakan aspek penting dari fotografi still life ya. Tahu sendiri ya, kalau kalian fotografi makanan tuh hebatnya ya, gimana caranya makanan yang biasa aja, burger, jadi kayaknya jadi gede banget ya. Kemudian jadi kayaknya enak banget dan sayurnya seakan-akan fresh banget. Nah, di sini makanya di sini ada keterangan tentang susunan elemen desain dalam komposisinya ya. Ada harus ya. Ini seperti ini ya. Barang-barangnya tentang barang-barang yang mati ya. Subjek mati. Oke. Kemudian ada long exposure. Long exposure fotografi atau slow shutter speed fotografi melibatkan penggunaan kecepatan rana atau shutter speed
yang lambat untuk menangkap gerakan sebagai garis-garis yang halus dan membuat suasana gelap menjadi terang. Contohnya, jalan dari benda bergerak terang menjadi terlihat jelas. Ya, jalan dari benda bergerak terang menjadi terlihat jelas. Awan berbentuk ban yang luas, kepala dan ekor lampu mobil menjadi garis-garis terang, bintang bentuk jalan di langit dan menghaluskan riak air sehingga menjadi lebih halus. Ya, ada jalan ini ya. Ini pakai long exposure ya, ngatur shutter speed ya, kecepatannya. Seperti ini ya, air jadi keren lah ya. Penggunaan tripod menjadi hal yang sangat penting ya, karena dia pakai kecepatan tinggi, diusahakan kameranya nggak goyang. Oke, kemudian light painting. Dalam fotografi light painting, kita membuka shutter speed dalam waktu yang cukup lama atau long exposure, memotret dalam kegelapan dan mengarahkan sumber cahaya terarah, misal lampu sensor, pada beberapa titik objek foto dalam rentang sepanjang shutter terbuka. Dengan teknik ini, kita menggunakan sumber cahaya sebagai kuas, layaknya lukisan. Tujuan utama dari teknik foto atau melukis dengan cahaya adalah kita menerangi beberapa area atau titik pada objek, sehingga hanya dengan daerah yang diterangi tersebut yang terekam di foto. Penggunaan kreatif lain adalah membentuk pola cahaya yang unik. Ini udah keren ya ini ya. Ini teknik, tapi sebenarnya bisa kita lakukan dengan mudah kalau kita mahir Photoshop. Oke. Jadi kalau kameranya oke, bisa pakai teknik kamera. Kalau nggak punya kamera, kita main Photoshop aja. Oke, next. Setiap foto bisa dikelompokkan dalam jenis foto tertentu tergantung pada apa, di mana, dan teknik foto itu diambil. Setiap foto bisa termasuk dalam satu atau lebih dari satu jenis foto. Tadi sudah saya beritahu ya. Jadi yang street fotografi, kalau ada orang yang dan ekspresi orang, berarti termasuk juga human interest. Ya. Ini jenis foto apa ini ya? Kira-kira. Coba. Kalau dari ekspresinya, kayaknya human interest ya. Ya, ekspresinya. Kalau fotonya, pengambilan gambarnya ini close up ya. Kalau kita back lagi ya, termasuk apa ya dia? Kita balik ke sini. Oke. Kalau dari teknik, dia biasa aja ya, nggak terlalu teknik yang gimana, biasa aja. Kemudian kalau dari ini bukan street ya. Ya, indoor ya, berarti dia lokasinya indoor di dalam ruangan ya. Kemudian dia termasuk human interest. Insya Allah. Human interest ya. Bukan animal ya, tadi human interest. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ya. Oke. Kemudian ini, kalau ini jenis foto apa ini? Nah, coba nanti kalian coba identifikasi ya, dia jenis foto apa ini. Kalau lokasinya di dalam ruangan, ya, kemudian semua ekspresi tampak, ya, nggak ada yang di blur, semuanya tajam, ya. Ini bisa juga human interest ya, human interest kadang-kadang dari banyak orang bisa, ya. Jadi tentang kehidupan atau aktivitas manusia yang bisa menarik perhatian. Oke. Kemudian next, ini foto jenis apa ya? Kalau ini dari jenis fotonya kita pakai apa ini anak-anak? Still life ya, still life bareng-bareng ya. Kemudian tekniknya kayaknya biasa aja ya, nggak ada teknik yang digunakan ya, tidak ada teknik khusus yang di foto biasa. Oke. Kemudian ini jenis foto apa ini? Nah, kalau bareng-bareng apa? Kalau bareng-bareng still life ya, still life. Kemudian next, ini jenis foto apa? Pemandangan. Kemudian dia melebar seperti ini, biasanya landscape ya. Itu masuk mana anak-anak?
landscape ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ke belakang. Itu apa ya ini ya? Oke, next. Kita latihan lagi ya. Kemudian ini jenis foto apa? Ya, pastinya still life ya. Still life. Ini foto jenis apa? Ini arsitektur ya. Ini sama arsitektur. Nah, ini kalau ini pakai teknik apa? Ada lompatan ini kita pakai teknik levitasi. Ini foto jenis apa? Nah, kalian coba jawab sendiri ya, latihan sendiri ya. Kalau lupa bisa naik ke atas. Apa ya ini ya? Termasuk apa ya? Oke. Nah, ntar ini kebelabas. Nah, ini foto jenis apa? Ya. Di sini ada cahaya yang masuk kelihatan ya. Ini bisa long exposure dikombin dengan landscape. Ya. Nature, long exposure, sama landscape. Nah, ini apa? Coba kalian tebak sendiri. Apa ini ya? Ada jenis foto apa ini? Yang ini, foto apa ini ya? Nah, ini. Kira-kira foto apa? Jenis apa? Coba tebak, analisis.